Sobat Eljon, kembali lagi bersama saya Devi dan tentunya masih ditemani oleh Bapak Benny Cuaca. Oke, kita lanjut nih Bapak ya Sobat Eljon, kita bahas lagi tentang KPA dan tadi kita masih bahas tentang KPA cycling. Good. Silahkan Bapak dilanjutkan. Oke, kita mereview sekilas di segmen 1 Devi Sobat Eljon. KPA cycling. Jadi linknya nggak boleh putus. Dari corporate tentukan target KPA-nya maunya apa, itu harus diturunkan ke divisi, departemen, sampai individu. Contoh ekstrimnya adalah apa? Revenue. Revenue itu harusnya tanggung jawab sales, tapi finance dan divisi yang lain harus punya kontribusi secara tidak langsung terhadap pencapaian KPI revenue tersebut. Sehingga kalau revenue itu tidak achieve, merupakan tanggung jawab bersama dari seluruh individu yang ada di corporate. Nggak mungkin terjadi adalah individu dapat A, corporate dapat C, itu nggak mungkin. Clear ya? Clear. Oke. Di sesi ini kita mulai naik lagi adalah KPI cycle bersifat preventif. Apa itu Pak? Pencegahan. Nah, Oke. nah apa itu pencegahan? Sebelum terjadi. Sebelum terjadi, pastikan seluruhnya itu baik-baik saja. Kalaupun ada masalah, selesaikan di awal sehingga di akhir periode kita punya target KPI tadi itu bisa achieve. Simpelnya gimana Pak? Simulasi seperti apa? Contohnya gimana nih? Contohnya gimana nih? Oke, jadi gini Dev. Devi sebagai owner, saya sebagai CEO ya, atau sebagai top eksekutif yang mengeksekusi kemauannya daripada owner. Target saya revenue 1T, 1 tahun. Boleh nggak saya ngomong sama Devi, di akhir tahun 2020, Dev, target revenue saya nggak achieve. Alasannya 1, 2, 3, 4. Boleh nggak? Sebagai business owner, Devi mau terima nggak? Sebenarnya enggak ya? Iya, pasti nggak. Sudah pasti nggak. Pasti jawaban Devi sebagai business owner apa? Kalau lu cuma bisa menyampaikan alasan, ngapain mesti gue gaji mahal lu, Ben? Betul, betul. Kalau tujuan lu cuma untuk nyampein alasan, tujuan lu gue bayar mahal adalah apa? Supaya yang gue mau ini harus achieve di akhir tahun. Betul. Nah, poinnya adalah apa? KPI cycle bersifat pencegahan. Contoh, kalau bulan Januari itu tidak achieve kita punya target revenue, maka sesegera mungkinlah di bulan kedua harus bisa kita lakukan achievement tadi. Bulan 2 dan bulan 1, simpel angka aja. Bulan 1 harus achieve di angka misalnya 100 unit mobil, contoh 100 unit mobil. Ternyata terjual cuma 80. Maka bulan kedua target Februari itu juga 100, maka 100 tambah 20, 120. Nah, ini pun menurut saya sudah telat, Dev, sahabat Eljon. Sudah telat, karena terjadi 1 bulan. 1 bulan itu 30 hari. Nah, terus gimana Pak Beni? Preventif itu apa? Hari demi hari kita lakukan preventif, kita lakukan terobosan-terobosan agar KPI target corporate itu bisa achieve. Nah, supaya kita bisa tahu seberapa jauh pencapaian kita hari ini. Contoh, tadi Devi memerintahkan saya juallah 100 unit mobil dalam 1 bulan. Saya bagi, sahabat Eljon, Devi, 1 bulan itu adalah 20 hari kerja. Berarti dengan 100 unit bagikan 20 dapat 1 hari berapa? 5 dong. 5. Good. Dapat 5. Nah, saya harus buat yang namanya Key Performance Indicator, KPI cycle, untuk bisa memonitoring pencapaian hari demi hari lewat dashboard. Sehingga di gadgetnya saya, di gadgetnya CEO saya, selaku CEO tadi sampai ke individu, kita punya target yang sama. Oke, 5 ya. Berarti kalau hari ini nggak achieve, besoknya harus achieve dong. Betul. Nah, otomatis seluruh data tadi itu, seluruh database untuk mengeluarkan dashboard tadi, Devi, sahabat Eljon, kan perlu data dong. Betul. Perlu data, harus ada data sourcingnya dari mana, terintegrasi satu sama lain, sehingga kita bisa memvisualisasikan ke dalam gadget kita, ternyata kita punya nggak achieve. Nah, itu langkah terberatnya, langkah challenge yang tertinggi itu adalah membuat data itu sinkronis satu sama lain. Nah, bagi perusahaan yang sudah datanya rapi, itu saya acungin jempol dan itu sangat-sangat penting.
data sangat penting hari ini. Susahnya kalau biar dia rapi itu maksudnya gimana Pak? Nah, antara data finance, data operasional, data penjualan, bagi perusahaan-perusahaan yang data belum rapi ya, saya nggak ngomong bagi perusahaan yang sudah data rapi, itu coba aja Devi bandingin. Hari ini dia ngomong A, besok ngomong B. Hari ini si departemen A ngomongnya 10, departemen B ngomongnya 8, ini ngomongnya 7. Pas di reconcile nggak ketemu. Oke, nggak sinkron. Nggak sinkron. Nah, ini perlu kita synchronize dulu dengan satu source data tadi. Satu sumber data doang. Jadi antara Devi, saya, seluruh tim yang terkait itu sumber datanya harus satu. Jangan pernah buat data-data lain di luar daripada source data yang kita sepakatin tadi. Oke. Clear? Nah, setelah data rapi, sudah satu database, tolonglah data tadi itu harus valid, harus benar. Jangan bilang, salah Pak, nggak jadi Pak, lupa Pak, nggak bisa pakai. Yeah. Karena kita mau jaga itu hari demi hari, preventif nih, di depan nih, Benar. kejadian nih. Nah, Pengontrolan per hari. iya, berarti data tadi harus adalah terintegrasi dan valid. Clear? Yang terpenting yang ketiga itu adalah real time. Percuma data Devi sampai Eljon itu adalah valid, terintegrasi, tapi baru bisa dikeluarkannya tunggu 1 bulan kemudian. Sudah telat. Kita mau itu adalah real time, hari ini, detik ini, langsung keluar angkanya. Jadi nggak bisa tunggu besok, tunggu nggak boleh. 3 syaratnya. Devi sampai Eljon kita ulang sama-sama. Satu adalah data harus terintegrasi. Iya, terintegrate. Source data yang satu. Betul. Yang kedua harus valid. Yang ketiga harus Real time. good. Ini 2, tapi yang ketiga keluarnya baru 6 bulan kemudian, Sama aja bohong. itu dia. Sama juga bohong. Nah, dengan 3 tadi komponen tadi kita sudah punya, maka kita bisa memvisualisasikannya dalam bentuk key performance indicator, dashboard, monitoring yang kita taruh ke dalam gadget kita. Pak, kenapa nggak taruh di laptop? Ya, kita sama-sama tahu hari ini seberapa sering kita buka gadget dan seberapa sering kita buka laptop. Betul. Lebih gampang di gadget. Iya, benar. Nah, setelah itu data bisa real time, show langsung visualisasinya ke gadget. Yang kedua yang harus kita pasang itu adalah alarm. Target kita tadi adalah mau jual satu hari itu 5 unit. mobil. Nah, 5 mobil, good. Bener si Devinya, 5 mobil. Nah, pada saat sorenya closing, ternyata cuma terjual asumsinya 3 unit, maka KPI dashboard tadi yang berada di gadget tadi harus bisa mengirim suatu tanda, suatu alert, suatu bunyi di mana mengatakan bahwa capek cuma 3. Jadi berbunyi itu kita punya handphone. Mewarning langsung ya. Mewarnai langsung sampai ke owner. Jadi kan saya ngomong 3 nih. Walaupun Devi selaku business owner sekarang berada di Amerika, itu handphone berbunyi 3. Nah, tugas saya apa? Devi pasti langsung telepon saya dong. Betul. Ben, apa-apaan nih? Kok hari ini cuma 3? Margin lu kok cuma segini? Cash flow lu pun lu belum nagih piutang segini. Kan berbunyi alarmnya. Jadi kan preventif nih, nggak tunggu besok. Benar. Nah, saya pun langsung harus take action. Baik, Bu Devi, saya segera untuk improve ini. Nah, untuk yang kondisinya alarmnya merah atau gawat darurat yang kita sudah sepakati tadi merah, kuning, hijaunya, untuk yang merah, saya harus bisa solving, bisa closing itu masalah, challenge tadi, minimal asumsinya H+1 atau H+2 atau H+3. Kalau nggak, setiap hari Devi, sahabat Eljon itu di gadgetnya selalu berbunyi. Selagi itu belum closing, selagi itu belum achieve, dia akan berbunyi terus. Kita atur, mau 1 jam, mau 1 hari berbunyi, itu berapa kali 1 hari berbunyi, itu dia akan berbunyi terus tuh. Nah, sehingga mau nggak mau kan mengingatkan kita. Betul. Iya, gue masih punya pendingan loh ya. Gue masih belum selesai loh ya. Nah, otomatis apa yang kita lakukan? Preventif lagi kan, di depan kan. Sebelum terjadi kan. Sudah terjadi nih, cuma 3. Besok harus cepat achieve. Kalau nggak dia berbunyi nih. Jadi nggak tunggu sampai 1 tahun selesai, Dev. Kalau tunggu sampai 1 tahun selesai, apa yang terjadi? Ya itu tadi, simple. Saya sebagai CEO ngomong. Iya. Alasannya ini. Endingnya apa? Kalau Devi nggak setuju, ya saya dikeluarin. Ngapain bayar gaji? Nah, itu dia. Itulah kita sebut dengan nama KPI cycle yang kita punya mau preventif. Bisnis itu adalah action yang berada di depan, bukan justifikasi pembelaan diri. Iyalah Pak, gua nggak achieve gara-gara ini. Itu apa?
kita mencari penyebab itu semua. Ya betul, soalnya pencegahannya di awal itu langsung Good. memperkirakan. Nah, kalau lu mau melakukan analisa itu kenapanya, sahabat John, Devi, ya di awal, bukan di belakang. Di belakang tuh apa namanya, bukan analisa lagi, tapi pembelaan diri supaya nggak diomelin Sama bos. Iya, itu benar nggak kira-kira? Salah. Salah. Itu pun, mohon maaf, anak yang bisa baca tulis pun bisa jadi pemimpin, asal bisa mencari alasan. Betul, asal bisa mengarang. Iya, apakah itu kita mau sebagai profesional ke arah situ? No. Nah itu dia. Clear ya, Devi ya, sahabat Eljon ya. Jadi KPI tadi tuh harus terlink dari corporate sampai individu. Bawah. Nah, yang kedua, KPI tadi tuh bersifat, KPI cycle tuh bersifat preventif. Betul. Bukan, Pak, KPI itu Pak akhirnya diputuskan Pak, KPI kita berada di merah Pak di akhir tahun. So what dengan merah? Mau diapain sekarang? Mau bela diri? Mau benarkan diri? Boleh. Boleh. Dengan cara apa? Kembalikan duit owner yang telah lu rugikan tadi. Betul, simple ya. Kalau nggak bisa. Bener. Nah, sampai sini kira-kira Devi paham poinnya? Udah mulai makin paham. Sahabat Eljon paham nggak? Atau agak mumet? Atau agak mumet ya. Nah, jadi itu tadi ya untuk KPI cycle-nya di preventif ini adalah mindset-nya adalah ributnya atau diskusinya atau analisanya harus berada di mana, Dev? Di depan atau di belakang, Dev? Di awal. Itu kata kuncinya. Caranya gimana, Dev? Dengan kita memunculkan KPI dashboard monitoring Betul. lewat gadget dan berbunyi kan? Betul. Kalau bisa bunyi tiap hari biar ingat. Nah, serius Dev, Bener. dan itu bener banget Dev. Itu yang selalu saya lakukan ke perusahaan yang saya manage dan perusahaan yang saya lakukan konsultasi. Oke, buat sahabat Eljon semuanya, jangan kemana-mana karena setelah ini kita akan membahas lebih dalam lagi tentang apa itu KPI Corporate. Stay tune on Indonesia Business Forum.